Halo Sobat Cinemax, ketemu lagi bersama saya, Asek. Walau kehilangan sejumlah karakter setelah event dalam Avengers Endgame berakhir, Marvel terus mengembangkan Marvel Cinematic Universe dengan menambahkan lebih banyak karakter baru. Salah satunya, yang trailernya baru muncul beberapa waktu lalu adalah Jennifer Walters alias She-Hulk, yang bakal memulai debutnya lewat serial She-Hulk Attorney at Law. Sejumlah nama lain yang telah bergabung dengan Marvel Cinematic Universe juga hadir dalam serial ini, seperti Mark Ruffalo si pemeran Bruce Banner alias Hulk, Benedict Wong sebagai Wong, dan Tim Roth yang berperan sebagai Emil Blonsky alias Abomination. Sebelum menyaksikan serialnya, ada baiknya jika Sobat Cinemax mempelajari beragam hal menarik mengenai superheroin kita, She-Hulk, melalui fakta-fakta yang akan Cinemax beberkan berikut ini. Dan seperti biasa, pastikan untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk memperoleh update mengenai konten-konten menarik lainnya di channel Cinemax. Oke? Tahukah Sobat Cinemax bahwa She-Hulk terlahir karena Marvel merasa parno? Semua berawal dari suksesnya serial The Incredible Hulk yang dibintangi Bill Bixby serta Lou Ferrigno. Walau merasa senang, Marvel juga khawatir kalau sang produser, Kenneth Johnson, menciptakan versi wanita dari superhero tersebut. Pasalnya, Johnson pernah melakukan hal itu pada serial lain garapannya yakni The Six Million Dollar Man dengan melahirkan spin-off The Bionic Woman. Karena itulah, Marvel menugaskan Stan Lee serta John Buscema untuk menciptakan karakter yang dimaksud. Tujuannya adalah, jika nantinya muncul karakter Hulk versi wanita dalam serial televisi tersebut, Marvel sudah memiliki hak ciptanya. Maka lahirlah She-Hulk, yang memulai debutnya lewat seri The Savage She-Hulk, meski hanya komik pertamanya saja yang digarap oleh Lee dan Buscema. Selain tampak lebih normal, She-Hulk tetap memiliki inteligensinya bahkan sejak pertama kali berubah wujud, yang baru bisa dicapai Bruce Banner bertahun-tahun kemudian. Hal ini ternyata berkaitan dengan kondisi mental sang superheroin. Jennifer, pengacara kutu buku yang pendiam dan pemalu, selalu ingin jadi sosok party girl yang percaya diri dan fun. Keinginan itu diwujudkan oleh radiasi gamma dalam darahnya, yang merubahnya jadi sosok ideal sesuai keinginan. Wanita setinggi 7 kaki yang atletis dan seksi, meski tetap berkulit hijau. Meski bisa mengontrol transformasinya dengan leluasa, untuk beberapa waktu, Jen memilih untuk tetap berada dalam wujud She-Hulk karena lebih menyukai alter egonya yang punya kepribadian bebas. Meski begitu, ia tetap mampu menjaga sikapnya selama hidup di masyarakat, termasuk menjalankan profesinya sebagai pengacara dengan baik, meski dalam wujud shoki. Mungkin tidak semua orang tahu kalau ketika pertama kali berubah wujud, Bruce Banner berubah menjadi Hulk berkulit abu-abu dengan inteligensi rendah sehingga hanya bisa berbuat kerusakan. Hal ini berbeda dengan She-Hulk, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Tapi ternyata, superheroin kita juga sempat mengalami perubahan yang sama loh. Dalam bentuk ini, She-Hulk mempunyai kekuatan serta tubuh yang jauh lebih besar, tetapi dengan kondisi mental layaknya hewan buas sehingga Jennifer mengalami kesulitan untuk mengontrolnya. Muncul ketika pertama kali bertualang ke dunia tempat Howard the Duck berada, beberapa kali jagoan kita berubah menjadi She-Hulk versi Grey. Yang paling terakhir adalah ketika berhadapan dengan Thanos setelah kematian sepupunya, Bruce. Rupanya, walau tidak sedikit yang memilih untuk bersolo karir, sebagian besar karakter Marvel bergabung dengan tim tertentu. Dan di antara para tim players, nampaknya She-Hulk jadi karakter yang paling aktif karena setidaknya menurut Wikipedia, ia pernah atau masih tercatat sebagai anggota dari 15 tim superhero. Beberapa di antaranya adalah Avengers, A-Force, Defenders, Fantastic Force, Fantastic Four, Future Foundation, Heroes for Hire, dan Lady Liberators. Tidak hanya dalam urusan berorganisasi, sang Jet Giantess ternyata memiliki kesibukan yang tidak kalah tinggi dalam hal percintaan. Lewat berbagai seri komik, Jen diketahui pernah berkencan dengan banyak pria, baik dari kalangan manusia biasa hingga superhero. Mulai dari adik Thanos yakni Star Fox,
John Jameson III aka Man-Wolf, salah satu agent S.H.I.E.L.D. Clay Quartermain, Tony Stark, dan lain sebagainya. Wajar jika Sobat Cinemax lebih mengenal She-Hulk lewat kekuatan super miliknya, yang telah membantunya mengalahkan banyak musuh tangguh. Namun, kita sering lupa bahwa sang superheroin adalah pengacara lulusan UCLA yang sering menjalani pertarungan di meja hijau. Dalam persidangan, ia dikenal sebagai pengacara tangguh yang selalu berjuang membela kaum yang lemah, minoritas, memperjuangkan kebebasan sipil, dan lain-lain. Sebagai pengacara yang biasanya berkaitan dengan dunia superhero, Jen sering ditugaskan untuk membela berbagai karakter Marvel. Contohnya ketika ia harus membela Michael Morbius atas kasus pembunuhan. Hal yang terpaksa ia lakukan demi mempertahankan hidupnya. Bahkan, dalam sebuah persidangan berskala kosmis, jagoan kita berhasil meyakinkan Living Tribunal supaya mereka tetap membiarkan Marvel Universe eksis dan tidak digantikan oleh Ultimate Universe. Walau tidak sedikit yang memilih untuk bersolo karir, sebagian besar karakter Marvel bergabung dengan tim tertentu. Wajar jika Sobat Cinemax lebih mengenal She-Hulk lewat kekuatan super miliknya, yang telah membantunya mengalahkan banyak musuh tangguh. Namun, sebagai pengacara yang biasanya berkaitan dengan dunia superhero, Jen sering ditugaskan untuk membela berbagai karakter Marvel. Wade Wilson alias Deadpool dikenal sebagai pemilik comic awareness, di mana ia menyadari bahwa dirinya adalah karakter dalam komik. Tapi ternyata, She-Hulk lebih dahulu mempopulerkan kemampuan mendobrak fourth wall ini jauh sebelum Wade. Saat penulis John Byrne diserahi tugas menggarap cerita untuk seri sensasional She-Hulk, ia menambahkan elemen komedi ke dalam ceritanya dan membuat sang superheroin sadar bahwa dirinya hidup dalam komik. Di beberapa edisi, Shulky sering diperlihatkan berdebat dengan Byrne dengan mengkritisi berbagai hal seperti alur cerita, drawing style, perkembangan karakter, dan lain-lain. Tidak hanya itu, sang superheroin juga beberapa kali terlihat berbicara dengan pembaca, memecat narator cerita, hingga merobek panel atau halaman iklan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Tahukah Sobat Cinemax bahwa di awal tahun 90-an, She-Hulk hampir diangkat ke film layar lebar? Setelah gagal memunculkan karakter itu lewat versi film dari serial televisi The Incredible Hulk, Marvel mencoba menjual sang Gigantes menjadi feature film karena tidak mampu mendanai proyek yang dimaksud. Larry Cohen dikenal sebagai penulis naskah berbagai film horor seperti It's Alive dan Maniac Cop, ditunjuk sebagai sutradara, sementara Brigitte Nielsen didapuk sebagai bintang utamanya. Untuk keperluan promosi, Nielsen pun menjalani sesi pemotretan sebagai She-Hulk dan alter egonya, Jennifer Walters, demi menarik perhatian kalangan investor. Walau mendapat sambutan hangat dari fans komik Marvel, utamanya berkat postur tubuh mantan istri Sylvester Stallone yang jangkung dan atletis, sayangnya tidak ada satupun pihak yang bersedia untuk menjadi sponsor bagi proyek film yang dimaksud. Itulah sejumlah fakta menarik mengenai She-Hulk, yang mudah-mudahan bisa membantu Sobat Cinemax untuk mengenal lebih dekat sepupu Bruce Banner ini. Menurut infonya, serial She-Hulk Attorney at Law dijadwalkan untuk tayang mulai 17 Agustus 2022 di Disney Plus dan bakal terdiri dari 9 episode. By the way, Kevin Feige selaku bos Marvel Studios memastikan bahwa kedepannya sang Gigantes bakal dimunculkan dalam film-film MCU loh. Oke then, see you next time.